kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Di mana kasus ini ada 7 laporan polisi dan 5 laporan pengaduan di beberapa polda. Kasus ini diambil alih dan ditangani oleh Baris Krim Polda. Kami sampaikan kemarin bahwa hari Minggu tanggal 30 April 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap saudara APH yang ada di belakang saya. Terhadap yang bersangkutan telah ditangkap. Terhadap tersangka AP atau APH berusia 30 tahun, alamat di Meranggen, Kabupaten Demak. Terkait dengan persangkaan pasal, saat ini tersangka kami kenakan dengan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Juga kita berharap agar Polri tidak hanya berhenti pada saudara AP Hasanuddin, tetapi bisa juga memproses saudara TJ yang diduga menjadi pemantik adanya peristiwa ini. Kita berharap sebetulnya kepada 2 nama ini untuk bisa dipecat dari BRIN, gitu ya. Jadi rekomendasinya sanksinya jelas ya. Kita minta agar dia dipecat, tidak hormat ya sebagai pegawai ASN. Kalau saudara melihat membaca status-status Facebooknya saudara Thomas Jamaluddin itu memang sangat tendensius dan sangat subjektif dan lebih banyak menyerang Ormas Muhammadiyah. Jadi ternyata setelah kita telusuri status-statusnya itu memang luar biasa ya. Kita memilih untuk menyikapinya dengan mengambil pelajaran dari sekian banyak pembunuhan terutama sekali di Amerika Serikat yang didahului dengan adanya pengancaman lewat media sosial. Bukan 1 atau 2 atau 3 kasus saja. Pembunuhan yang memakan korban belasan jiwa, bahkan puluhan jiwa dilakukan di tempat umum, dilakukan di sekolah, terhadap guru, terhadap siswa, dan seterusnya. Ternyata dilakukan oleh pembunuh dan sebelumnya mereka sudah mengirim ancaman terlebih dahulu lewat media sosial termasuk Facebook. Nah, kita, terutama sekali otoritas penegakan hukum, mari kita bijak memilih. Sekali lagi kita akan sikapinya secara sambil lalu saja, melupakannya saja, memaafkannya saja, atau menyikapinya serius sebagai tanda-tanda adanya ancaman yang sangat nyata terhadap mereka-mereka yang ditargetkan sebagai ancaman pembunuhan itu. Kita akan menyikapinya sebagai pembunuhan biasa saja, ataukah kita akan menyikapinya sebagai kejahatan yang dilatar belakangi oleh kebencian? Karena pembunuhan yang diancamkan itu ternyata tidak ditujukan kepada orang per orang, tapi terhadap kelompok. Mari kita samakan persepsi. Kalau sebuah kejahatan dilancarkan atau ditargetkan kepada kelompok, kepada identitas, kepada ciri-ciri tertentu,
maka terindikasi kuat ini merupakan kejahatan yang dilatar belakangi oleh kebencian atau hate crime. Konsekuensinya, ketika pembunuhan atau ancaman pembunuhan saja sudah sepatutnya kita sikapi secara serius, lebih serius lagi sesungguhnya apabila ancaman pembunuhan itu juga dikemas dalam bentuk hate crime atau kejahatan yang dilatar belakangi oleh kebencian.